adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Luar biasa. Kester percaya adik-adik semua di rumah sehat dan baik-baik semua. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati. Biar adik-adik kami yang di rumah bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan mereka tetap sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih.
biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Dan adik-adik di rumah, Kester harap dapat menyimak video ini dengan baik dan dengan duduk diam supaya mengerti apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, adik-adik kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biar mereka duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah adik-adik kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah itu boleh menjadi kehidupan mereka lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Masih sukacita di dalam Tuhan? Oke, nah pada pagi hari ini Kak Selvi akan menceritakan firman Tuhan. Dan Kak Selvi harap adik-adik semua mendengarkan cerita firman Tuhan ini ya, karena ini sangat menarik adik-adik. Nah, tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Selvi ingin kita berdoa dulu. Walaupun tadi sudah dipimpin sama Kak Esther, tapi nggak apa-apa ya, kita berdoa lagi adik-adik. Biar Roh Kudus ikut berserta dalam setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam setiap kita ikut mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Nah, mari kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kak Selvi akan memimpin kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami Bapak, berkati anak-anak
sekolah minggu GBI Cipulir. Tuhan berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka hikmat ya Bapa, supaya mereka dapat mengerti Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami sambut pagi hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Nah, kalau adik-adik mau baca dari ayat 1 sampai ayat 30 tidak apa-apa, itu lebih bagus. Tetapi Kak Selvi akan memberikan yang gampang dimengerti, yang adik-adik bisa menangkap dengan cepat gitu kan. Nah, di sini menceritakan seorang tokoh Alkitab. Dia sangat terkenal di dalam sejarah Alkitab adik-adik. Dia namanya adalah Yakub. Yakub mempunyai paman. Nama pamannya adalah Laban. Nah, adik-adik, ketika Yakub pergi ke tempat pamannya yaitu Laban, dia bekerja bersama Laban. Nah, tapi sebelum kita lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan, kita baca Alkitab terlebih dahulu. Mari kita sama-sama baca Alkitab. Kak Selvi akan membaca Alkitab buat adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkata Laban kepada Yakub, Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik farasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu, sahut Laban. Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel, saudara itu berkata kepada Yakub, kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan jilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Bayangkan adik-adik, ketika Yakub ini bekerja bersama Laban pamannya, dia ingin bekerja kepada Laban karena dia menginginkan sesuatu. Dia menginginkan anak pamannya yang bernama Rahel. Rahel ini adalah seorang yang faras dan cantik eloknya. Dia seorang yang sangat cantik adik-adik. Makanya
Yakub tertarik kepada Rahel, sedangkan kakaknya tidak terlalu cantik seperti Rahel. Nah, tetapi ketika Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dan Yakub pun tidak merasa 7 tahun itu tidak terasa bagi dirinya. Bahkan ketika dia bekerja bersama pamannya, 7 tahun itu dianggap seperti 7 hari saja adik-adik. Nah, bayangkan saja betapa cintanya Yakub kepada Rahel, karena dia adalah seorang yang rajin bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, sama seperti kita adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pengen dapat nilai yang bagus, pasti kita harus berusaha apa Kak? Berusaha belajar supaya apa? Supaya dapat nilai yang bagus. Demikian juga dengan Yakub, dia bekerja sekeras-kerasnya, dia rajin kerja ikut pamannya untuk mendapatkan Rahel. Namun adik-adik, pamannya ini menipu Yakub. Ketika Yakub sudah selesai bekerja kepada pamannya selama 7 tahun dan dia ingin menikahi Rahel, tetapi pamannya malah memberikan Lea. Lea adalah kakak Rahel, kakaknya Rahel. Jadi Yakub tidak bisa menolak, karena kalau dia menolak untuk menikah dengan Lea, maka dia tidak dapat menikah dengan Rahel, karena di kebudayaan pada saat itu pamannya berkata kepada Yakub, di tempat kami tidak terjadi kalau adiknya menikah duluan, harus kakaknya yang duluan menikah. Makanya Yakub bekerja selama 7 tahun kepada Laban, pamannya, dia menikah dengan Lea karena dia ingin mendapatkan Rahel. Dia bekerja lagi adik-adik. Nah, ketika Yakub sudah menikah dengan Lea, nah lalu pamannya berkata kepada Yakub, kamu menikah Lea 7 hari. Nah, jadi selama 7 hari itu baru kamu akan bekerja lagi dan kamu akan mendapatkan Rahel, dan saya akan memberikan Rahel kepadamu, kata Laban adik-adik. Nah, lalu Yakub tidak menyerah, dia tetap bekerja keras. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Yakub ini adalah seorang yang tidak gampang menyerah. Dia seorang yang sangat kerja keras adik-adik demi mendapatkan seorang yang dia suka, yang dia cintai. Nah, setelah beberapa tahun berjalannya waktu ke waktu, dan tibalah 7 tahun adik-adik. Tibalah 7 tahun di mana Yakub sudah bekerja kepada Laban selama 7 tahun lagi. Tadi dia sudah bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tetapi pamannya tidak memberikan, jadi dia menikah kepada Lea. Jadi Yakub bekerja lagi 7 tahun lagi dan untuk mendapatkan Rahel. Dia sangat luar biasa adik-adik ya. Bayangkan saja, 7 tahun itu bukan waktu yang sementara, tetapi 7 tahun bagi Yakub itu adalah hal yang sementara bagi dia, karena dia punya keinginan, dia punya sesuatu yang di dalam hatinya, ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin mendapatkan Rahel. Nah, kalau adik-adik ingin mendapatkan sesuatu yang ingin adik-adik pengen gitu, oh aku pengen beli sepeda yang keren, yang bagus gitu. Nah, adik-adik nekat nih nabung. Adik-adik nekat nabung. Ketika mama beri uang untuk jajan, adik-adik nabung di celengan. Nah, ketika adik sedang menabung dan adik-adik juga punya keinginan di dalam hati, di dalam hati ini ada rasa dorongan gitu, pengen
aku pengen sepeda, jadi aku harus menabung. Jadi adik bekerja keras nih, ceritanya bekerja keras atau enggak siapa? Bekerja keras nih menabung untuk membeli sepeda. Nah, itu yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita adik-adik. Kita dapat belajar dari Yakub, di mana dia adalah seorang yang rajin. Dia orang yang rajin, sabar, tekun, apalagi berdoa. Dia adalah orang yang sangat luar biasa adik-adik. Kita juga harus bisa mentaati ketaatan Yakub adik-adik ya. Nah, terus berapa hari kemudian ketika Yakub sudah bekerja kepada Laban 7 tahun tadi, dia menikah, akhirnya dia menikah dengan Rahel dan dia mendapatkan cintanya Rahel adik-adik. Nah, begitu ceritanya. Jadi kita dapat mengambil nilai yang di dalam cerita Yakub ini. Kita harus menjadi orang yang tekun belajar, menjadi orang yang tekun bekerja keras, harus rajin mengerjakan PR, nggak boleh tunda-tunda PR. Nanti kalau PR-nya ditunda-tunda bakalan numpuk dan bikin kepala pusing, jadi nanti malas ngerjain. PR-ku banyak sekali. Nah, jadi kita tidak boleh menunda-nundakan sesuatu yang ingin kita kerjakan. Nah, PR itu kita kerjakan. Kalau misalnya guru kasih PR hari ini, besok malamnya langsung dikerjakan. Kalau nggak, langsung siang atau malamnya adik-adik bisa kerjakan kalau ada waktunya ya. Nah, jadi kita harus menyicil waktu kita untuk mengerjakan PR adik-adik, supaya PR adik-adik juga tidak menumpuk. Sama seperti Yakub ini, dia berusaha dan bekerja keras. Dia rajin apa kak? Dia rajin bekerja. Dia bekerja bersama pamannya, menjaga domba, memelihara ternak-ternaknya Laban untuk mendapatkan Rahel. Nah, kita juga bisa ingin mendapatkan nilai bagus, kita juga harus bekerja keras, bekerja ekstra untuk mendapatkan nilai, dan juga bisa rajin membantu mama papa di rumah untuk membereskan mainan. Kalau adik-adik sedang bermain, jangan malas-malasan berisi mainan sendiri, karena kita harus belajar dari hal yang kecil. Ketika kita belajar dari suatu hal yang kecil, maka Tuhan Yesus akan memberikan suatu hal yang luar biasa kepada adik-adik. Nah, itulah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang dapat kita ambil, kita harus pertama tekun, bekerja keras, terus rajin dan sabar. Tekun, kerja keras, rajin dan sabar. Harus bersabar. Satu lagi, dan berdoa. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah bertekun melakukan sesuatu yang kita inginkan, jangan lupa berdoa dan rajin, tekun, apalagi sabar. Harus sabar dalam melakukan segala sesuatu. Nah, demikian firman Tuhan kita adik-adik. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik semua, dapat memberikan motivasi, semangat lagi belajar. Ayo semangat lagi belajar untuk mendapatkan nilai bagus biar dapat ranking, dan papa mama pasti senang, the best deh pokoknya, oke? Nah, sekarang kita akan baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini ada di Roma 12 ayat 11. Kita sama-sama buka Alkitab. Roma 12 ayat 11. Ntar dulu ya, Kak Sofi buka Alkitab. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini ayat hafalannya berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, maksudnya apa Kak Sofi? Janganlah semangatmu kendor, jangan down, jangan turun, harus
semangat. Nih, contoh, Kak Sepi kasih contoh, adik kakak sekolah minggu, anak sekolah minggu, Kak Iren. Nah, Iren Jose, siapa lagi? Iren Gultom, dia semangat banget. Iren Gultom apalagi semangat. Kak Sepi selalu nonton YouTube-nya dia. Dia semangat sekali, selalu semangat. Dia kobarnya semangat. Nah, biar iman kita tidak kendor adik-adik. Jadi demikian firman Tuhan yang Kak Selvi sampaikan. Jadi harus semangat, kita harus semua semangat, sama-sama semangat. Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya dibaca. Nanti Kak Selvi nggak usah kasih kreativitas, tapi kita baca ayat hafalan. Terus kalau misalnya kalau kalian mau kasih kesaksian, tidak apa-apa, nanti bisa dikirim di grup ya. Misalnya kesaksian tadi aku dengar cerita firman dari Kak Selvi. Oh, tadi males-malesan. Ketika aku mendengarkan cerita firman dari Kak Selvi, aku jadi semangat lagi belajar. Jadi semangatku bangkit lagi untuk belajar. Nah, begitu. Nanti adik-adik bisa tuh cerita kesaksian dan nanti bisa kirim ke Kak Selvi. Tetapi yang lebih penting itu nanti ayat hafalannya ya. Nanti ayat hafalannya kirim sama Kak Selvi. Jangan lupa, oke? Nanti Kak Selvi akan absen kalian semuanya. Nah, demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan ya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak, dan firman Tuhan ini Tuhan sangat memberkati kehidupan kami Bapak, seperti Yakub Tuhan, di mana dia bekerja, bertekun, sabar Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ya Bapak. Biarlah Tuhan kami dapat belajar dari kehidupan Yakub Bapak, supaya kami sabar, mempunyai ketekunan, rajin, semangat, dan berjuang Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang kami inginkan ya Bapak. Biar Roh Kudus Tuhan ikut bekerja dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang sedang mendengarkan cerita firman Tuhan ini Bapak. Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa buat papa mamanya. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, Tuhan berikanlah mereka kekuatan, biar mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau. Berikanlah mereka hikmat Tuhan, berikanlah mereka akal budi yang berasal dari Engkau ya Bapa, supaya mereka dapat membimbing anak-anak ini Tuhan menurut jalan kebenaran firman ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa, kami telah berdoa Tuhan dan mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Terima kasih, dadah.